Arwah sahabatku tidak terima karena mati dengan kondisi tragis. Pas hari itu saya ketemu, saya ngelihat dia badannya tuh kurus banget, bener-bener cuma tulang. Kondisi dia saat itu dengan pakai pampers, badan tinggal tulang, tapi perutnya besar mas, gede. Karena itu sekitar 30 apa 1 jaman saya di situ sambil ngobrol sama ibunya, saya pamit. Ibu, Lina pamit ya, nanti Lina kesini lagi sama anak-anak. Oh iya, salim lah saya sama si ibu. Terus sambil mau nyium Sari, saya ambil tangannya, tiba-tiba dia narik mas. Bukan Sari. Kata dia bukan Sari. Terus kamu siapa? Mau keluar tapi nggak bisa. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Nah Sobat Buntu, buat kalian nih yang suka nanya, siapa sih sosok yang suka nganterin minuman selama ini di Jalan Buntu? Saya kenalin sekarang. Mbak Lina, Hai. Gimana kabar? Baiklah, basa-basi banget. Dari mana nih? Dari rumah apa dari tadi? Dari situ, ke sini. Nih, mau cerita apa nih? Sebenarnya mau ceritain cerita yang mau ditutupin, tapi karena Bapak host memaksa, dan ini juga buat Sobun, makanya diceritain di Jalan Buntu. Emang tentang apa sih? Jadi, saya itu dihantui sama sahabat saya sendiri. Sahabat sendiri? Iya. Nah, sebelumnya ada nggak firasat yang dikasih tahu dari sahabat ini? Ada. Jadi, waktu saya jenguk untuk yang terakhir kalinya ke rumah sahabat saya, bukan dinampakin sih ya mas. Jadi Sari ini sahabat saya bilang kalau ini tuh bukan Sari. Dia bilang itu. Terus siapa? Saya tanya. Saya itu sosok yang ada di badan. Dia tuh pengen keluar tapi nggak bisa. Nggak bisa keluar? Ya. Oke, tahan dulu ceritanya sampai minumannya datang. Tapi belum pesan kan? Belum. Nih sebelum pesan minum, saya kasih tebakan dulu. Kalau dapet nih, saya kasih minum nih ya. Oke. Saya di sini punya bebek 10. Oke. Dikali 2 jadi berapa? Bebek 10 dikali 2. 8. Kok bisa? Kan yang 2 dikali. Oh iya bener. Ya udah dikasih minum. Jago juga dia ya. Oke Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran banget kelanjutan cerita dari Mbak Lina tentang sahabatnya ini, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Nih Mbak, minumannya sudah datang. Perasaan saya belum mesen mas. Lama, udah biarin. Yang ada aja seadanya ya. Iya. Oke. Gak ikhlas banget. Silakan diminum dulu Mbak. Oke. Nggak dijampe-jampe kan ya? Nggak usah. Bismillah. Paling juga pelapok-pelapok. Oke Mbak. Sebetulnya nih saya jujur nih penasaran karena kamu belum pernah cerita. Nah pengen tahu nih awal mula ceritanya sama sahabat kamu ini seperti apa nih? Iya. Jadi ini tuh kejadiannya sekitar tahun 2021 nih mas. Di awal tahun 2021 tuh kita tuh bersahabat berempat. Ada saya, ada Sari, ada Sonia, sama ada Gita. Kita ini punya karakter yang memang sama-sama keras kepala. Jadi Sonia itu tipe orang yang kekinian banget. Jadi kalau misalnya ada berita-berita terupdate dia tuh paling tahu. Nah, kalau Gita ini anaknya polos dan anak rumahan banget lah. Jadi dia tuh yang dia tahu tuh kerja pulang. Nah, kalau Sari tuh orangnya ya lebih lumayan lah di atas kita. Jadi satu, dia juga ibadahnya bagus. Kedua, dia tuh orangnya hidup sehat banget. Oke. Kalau saya, ya paling cerewet lah di antara mereka gitu. Selalu jadi
pendengar mereka kalau mereka curhat. Nah, di awal tahun ini kita tuh sedikit kehilangan kontak atau komunikasi ya sama Sari. Sempet kepikiran Sari kemana, karena setiap kali kita chat di WA gitu, itu dia nggak ada balasan sama sekali. Udah berkali-kali kita WA gitu. Nah, kalau setiap kali kita mau datang ke rumahnya, itu kita selalu kesusahan, Mas. Entah itu dari waktu, entah itu dari Sarinya tuh nggak ada. Karena Sari itu sebenarnya tinggalnya sama suaminya. Oh, oke. Nah, terakhir yang kita dapat kabar, dia tuh tinggal di rumah orang tuanya. Jadi kita masih harus cari-cari Sari dulu nih, gitu. Sampai beberapa bulan kita tuh nungguin kabarnya dia. Sampai tiba-tiba nih di grup, kita kan punya chat grup berempat. Bunyi nih, ada WA masuk. Pas kita baca tuh dari nomornya Sari. Tapi bukan pakai bahasa Sari, Mas. Nah, yang chat itu adiknya, pakai handphonenya Sari. Dia bilang gini, Kak Sari sakit. Kondisinya sekarang sudah nggak kenal orang. Oh. Nah, di situ kita mikir, waduh, Sari kenapa? Karena memang kan sebelumnya itu sempat hilang kan. Terus dari situ kita lanjut bales chat. Ini siapa? Gitu. Kita kan tahu nama adiknya itu Lili. Ini Lili, Kak. Oh, Lili. Akhirnya Lili itu hilanglah dari percakapan kita di grup. Kita ngobrol nih bertiga. Ada saya, ada Sonia, ada Gita. Jenguk Sari yuk gitu. Terus karena Sonia sama Gita ya, ini kerja di resto. Jadi mereka tuh liburnya tuh nggak sama. Jadi harus menyesuaikan liburnya mereka. Karena terlalu lama nunggu kabar dari mereka, akhirnya saya mutusin, ya udah deh, gue aja ya ke rumah Sari duluan. Terus kata teman-teman, ya udah deh, coba lu cek dulu. Nanti gue coba nyesuain, minta request libur, katanya kayak gitu. Ya udah. Itu waktu itu hari Senin, sekitar jam 3:30, abis asar lah. Saya mutusin dari rumah ke rumahnya Sari. Jarak dari rumah saya ke rumah Sari itu lumayan jauh, Mas. Gitu. Karena rumah saya di Parung, sedangkan Sari itu tinggalnya di Pamulang. Gitu. Jadi saya harus ke Pamulang dulu. Saya ke rumah Sari itu naik motor sendiri. Sampai di rumah Sari. Sari itu rumahnya memang dikelilingi rumah saudaranya. Jadi rumah pertama itu rumah neneknya. Terus di sini ada rumah bibinya. Baru di tengah-tengah ini rumah Sari. Oke. Saya parkir di depan rumah neneknya. Waktu itu sepi. Di depan tuh benar-benar nggak ada orang. Saya masuk ke rumah Sari. Di depannya itu ada teras lah ya. Saya masuk, saya ketok. Assalamualaikum. Masih belum ada yang jawab. Sampai saya sekitar ngetok tuh, kalau nggak salah 3 atau 4 kali gitu. Sampai akhirnya ada yang bukain pintu. Buka pintu nih. Pas buka pintu tuh ada ibunya. Saya ketemu. Lina katanya. Oh iya Bu. Gitu. Gimana Sari? Saya bilang. Itu lihat Sari, katanya. Sari. Ibunya tuh nggak ngomong apa-apa, dia cuma lihat Sari, dia bilang. Kenapa Bu Sari? Iya, ayo lihat Sari. Terus saya masuk nih ke dalam kamarnya Sari. Jadi tadi kan pintu masuk ke rumahnya. Pas pintu masuk itu sebelah kiri langsung ruang tamu. Jadi pas masuk ke sininya lagi itu langsung kamarnya Sari. Jadi ini pintu, jalan, terus di sini ada kamarnya Sari. Baru sampai di depan pintu, saya kaget Mas, ngelihat keadaan Sari. Sari itu di antara kita memang secara badan ya, dia cantik. Dia tinggi, dia putih, dia cantik banget. Idaman lah ya? Ya benar, putih, bersih emang anaknya. Pas hari itu saya ketemu, saya ngelihat dia badannya tuh kurus banget. Bener-bener cuman tulang. Ditambah dia cuman pakai, maaf ya, udah cuma tinggal pakai pampers Mas. Pakai pampers. Di atasnya pakai baju, tapi di bajunya tuh kayak kegulung gitu ke atas. Jadi perutnya tuh kelihatan. Kondisi dia saat itu dengan pakai pampers, badan tinggal keturang, tapi perutnya besar Mas, gede. Kalau orang hamil kan gedenya rata gitu ya, ini enggak. Jadi apa ya?
Mas tahu batu kali? Jadi kayak ada bulat tapi tajam-tajam gitu. Oke. Nah, kayak gitu. Terus di perutnya dia, saya ngelihat ada kayak hitam. Entah itu kayak bekas, soalnya kayak tangan, Mas. Di perut, di belakang, sama di punggung. Di situ saya cuma kaget ngelihat keadaan dia. Ibu, gitu. Iya. Akhirnya, dia tuh, jadi kamarnya emang gak gede, Mas. Kecil. Pas masuk ke dalam pintu itu, terus sebelah sininya kasur, di sini itu ada AC. Itu AC nyala. Dan saya tuh berasa kayak dingin banget. Karena AC nyala gitu. Bener-bener, kalau nggak salah waktu itu 16 apa 17 gitu. Dingin banget. Mas percaya nggak? Di samping badannya Sari itu ada batu es. Ternyata Sari tuh suka ngomong gini, panas. Jadi kalau dia cuma bisa bilang gitu, panas. Itu kalau udah panas nih Mas, batu esnya itu dibalurin ke badannya, ke kaki, dibilang panas. Ibu ini udah lama, udah Lina, udah lama. Udah dibawa ke dokter belum gitu? Udah. Jadi memang sebelumnya tuh udah berapa kali dia tuh dioperasi. Nah, sampai terakhir operasinya itu sebenarnya harusnya berhasil, tapi nggak tahu kenapa ini malah perutnya semakin membesar, melebihi orang hamil 9 bulan Mas. Gede banget. Mukanya dia aja bener-bener kayak tinggal tulang, tengkorak gimana sih, bener-bener cuman kulit aja gitu. Saya duduk di depan Sari, jadi ini Sari, ini ibunya, ini saya di kakinya Sari, di depan kakinya Sari. Panas, saya ambil batu es, saya lulurin. Sambil saya ngomong, Sari yang sehat. Kebetulan kita berempat memang punya janji. Kita tuh walaupun bersahabat udah lama, tapi kita nggak pernah yang namanya pergi ke satu tempat, itu beneran. Jadi cuman kayak agenda doang. Wacana. Kita tuh di situ kayak, nanti kalau lu sehat, kita pasti pergi. Kita pengen ke Bandung waktu itu Mas. Padahal nggak jauh, cuman ke Bandung. Nanti kita pergi gitu. Dia nggak jawab. Sehat ya Sari. Terus dia bilang gini. Dia bilang gitu. Terus karena itu sekitar 30 apa 1 jaman saya di situ sambil ngobrol sama ibunya, saya pamit. Ibu, Lina pamit ya, nanti Lina kesini lagi sama anak-anak. Oh iya, katanya. Salim lah saya sama si ibu. Terus sambil mau nyium Sari, saya ambil tangannya, tiba-tiba dia narik Mas. Bukan Sari. Kata dia bukan Sari. Terus kamu siapa? Mau keluar tapi nggak bisa. Gitu. Mau keluar nggak bisa. Terus saya bilang, saya percaya kamu baik. Nanti kalau Sari sehat, saya minta tolong ke Sari untuk ngedoain kamu. Kamu keluar ya? Nggak bisa. Nah, ibunya memang sebelumnya tuh cerita Mas, mau bawa Sari ke Pak Ustadz untuk didoain. Terus saya bilang sama sosok itu, saya bilang, nanti hari Jumat bakalan ada Pak Ustadz. Kamu nanti pergi ya, dibantu sama Pak Ustadz. Kita nanti di sini ngedoain kamu. Iya, dia bilang gitu. Iya. Setelah kita ngobrol, tiba-tiba tuh Sari itu kayak marah. Gak mau ngomong. Tangan yang saya pegang ditarik sama dia. Oh, oke. Terus saya bilang, ya udah Bu, Lina pamit. Nanti Lina balik lagi. Sari masih kayak gitu. Tapi udah diem. Akhirnya saya pulang. Pas saya pulang, sampai di rumah, saya langsung chat ke anak-anak. Guys, Sari, tadi gue udah lihat keadaannya gitu. Dia badannya kurus banget, udah abis banget. Perutnya makin gede. Terus kata anak-anak, serius gitu. Iya, seriusan. Ya udah nanti gue kayaknya dapat libur lagi nih hari Kamis, kata gitu. Oh ya udah, berarti nanti hari Kamis kita ke rumah Sari ya gitu. Ya. Gimana waktu itu yang jawab si Sonia.
Terus Gita gimana gitu, oke nggak nih gitu. Terus nggak lama, karena mungkin saat itu Gita lagi kerja ya, jadi nggak bales langsung gitu. Nah malamnya si Gita ini bales, oh iya gue udah ACC, ya udah Kamis aja. Akhirnya Kamis nih kita mutusin. Nah hari Jumatnya itu kan harusnya Pak Ustadz udah datang ya Mas. Nah di hari Rabunya nih pagi-pagi sekitar jam 7, saya tuh kan di antara mereka emang nggak kerja. Jadi biasanya tuh kerja kalau lagi ada event-event aja. Nah karena itu mau puasa, event itu lagi nggak ada, lagi kosong. Jadi cuma ada event bulanan. Kalau event mingguan tuh nggak ada. Nah di situ saya lagi olahraga nih. Saya lagi olahraga, teman-teman saya juga belum pada berangkat kerja. Tiba-tiba kita tuh dapat chatan tuh kayak dijapri satu-satu. Ucapan kalau teman kita meninggal. Innalillahi. Tulisannya gini, innalillahi wa innalillahi rojiun, telah berpulang ke rahmatullah kakak kami Sari binti ini. Terus kita kaget. Di situ saya nggak bisa nangis Mas. Nggak nangis, cuman kayak gimana ya, kayak shock. Kita tuh kayak, ini beneran Sari nggak ada gitu. Kita chat nih, kita mau langsung ke rumahnya Sari atau enggak gitu. Terus kebetulan kan teman kita yang 2 ini kan kerja kan, si Sonia sama si Gita ini, dan mereka tuh masih masuk Mas. Tapi masuknya itu jam yang siang, jadi masih bisa lah ke rumahnya Sari. Nah dari situ kita janjian kumpul langsung di rumahnya Sari. Dari rumah saya mandi dulu, abis mandi langsung naik motor nih sendiri ke rumah Sari. Saya bilang, gue udah di depan rumah Sari nih gitu. Terus oh ya udah iya katanya itu. Terus nggak lama nungguin di depan parkiran karena penuh banget. Saudara dia kan banyak ya Mas di situ. Jadi sempat bingung tuh mau parkir motor di mana gitu. Terus yaudah lu parkir di mana, gue di sini. Gitu. Nggak lama Sonia sama Gita tuh datang. Dari situ kita langsung yuk kita ke lihat Sari. Pas kita datang itu Sari tuh memang sudah dikafanin Mas. Di kafan itu tuh kecil banget, perutnya gede. Sedih aja gitu ngelihatnya gitu, inget kalau sehat. Dia kan anaknya sehat banget ya Mas. Terakhir pun memang janjian kayak kita hidup sehat yuk gitu, olahraga yuk gitu. Jadi inget itu gitu. Udah dibungkus kain kafan, ibunya bilang, boro-boro saya mau nguatin ibunya ya. Saya sendiri juga anak-anak tuh nggak ada yang kuat gitu. Saya bilang ke Sari, Sari yang tenang ya, gitu. Udah nggak sakit lagi gitu. Ntar kita juga pasti kirim doa terus gitu. Di situ kita cuma bisa ngeliatin dari jauh, ngeliatin Sari, karena kan banyak banget saudaranya. Sampai akhirnya teman saya nih yang 2 orang gitu, Lin, gue kayaknya nggak bisa lama-lama, harus kerja gitu. Posisi kan Sari rumahnya di Pamulang kan, di Tangerang. Nah teman-teman tuh ada yang kerja di Bintaro, ada yang di Cerende gitu. Jadi mereka harus lebih awal gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Kebetulan saya emang dekat sama keluarganya Sari. Jadi kalau misalnya tinggal sendiri pun saya masih kenal beberapa orang dari keluarganya Sari. Mereka berangkat kerja tuh gitu. Lu ikut sampai ke pemakaman? Iya gue ikut gitu. Terus dibawa tuh Mas, dimakamin, disolatin dulu. Sholat, ikut. Kebetulan di belakang rumahnya memang ada masjid. Terus setelah dari masjid dibawa ke makam. Karena ke makam itu lumayan jauh, jadi dibawa pakai mobil. Waktu itu belum ada ambulan Mas. Jadi dibawa pakai mobil bak kalau nggak salah. Terus saya ngiringin pakai motor dari belakangnya. Dibawa sampai ke pemakaman. Sesudah dari pemakaman, saya pamit sama ibunya. Saya bilang, Ibu, Lina pamit ya. Nanti kalau misalnya ada waktu, Lina main gitu. Oh iya Lin gitu.
Ibunya tuh sambil megang ini saya, dia bilang, Lin, Sari sekarang udah tenang ya, kata dia gitu. Iya Bu, gitu. Lina tetap main ya sama anak-anak, katanya. Jangan mentang-mentang gak ada Sari, terus nggak main gitu. Anggap ibu kayak ibu kalian, gitu. Akhirnya saya pulang. Tahlilan malam pertama kita tuh nggak datang. Terus saya chat lah ke grup nih, yang isinya Sonia, Gita gitu. Pertama Sonia tanya, tadi lu ikut ke makam, kata gitu. Terus iya gue sampai ke makam gitu. Dimakaminnya di mana? Ya lumayan lah, sekitar 5 kilo lah dari rumahnya gitu. Terus dia nanya lagi, terus tadi selesai jam berapa, kata dia gitu. Ya sekitar jam 5-an, saya bilang gitu. Terus saya bilang lagi ke teman-teman saya, dia dimakaminnya di dekat almarhum bapaknya, saya bilang gitu. Kan memang bapaknya itu 1 tahun sebelumnya udah meninggal ya Mas. Dimakamin itu di bawah, jadi ini makam bapaknya, ini makam Sari. Oh ya udah, nanti kalau misalnya dia dapat libur, kita tahlilan ya ke rumahnya Sari, kata gitu. Nah kebetulan si Gita ini dapat libur tuh di hari Jumat. Terus kata Sonia, ya udah deh nanti gua aja nih yang request hari Jumat, dia bilang gitu. Ya udah gitu. Dari situ tuh saya tuh nggak bisa tidur sama sekali Mas, karena masih kebayang mukanya gitu. Mukanya dia yang orangnya tuh ceria banget gitu. Kalau kita ngumpul nih, sholat lu, sholat kayak gitu. Dia tuh selalu ngingetin kita sholat. Sholat lu, sholat. Itu yang selalu kita dengar. Sama dia selalu bilang hidup sehat, dia bilang gitu. Ayo, walau dia selalu bilang hidup sehat, tapi dia suka kopi. Gitu. Nah, malamnya saya nggak bisa tidur, tapi dipaksain tidur. Akhirnya tidur. Pas tidur tuh mimpiin dia Mas. Di mimpi tuh Sari ngomong gini, wajahnya sedikit kayak kesel. Dia bilang, harusnya gue masih sama kayak lu, gue harusnya masih hidup, dia bilang. Di mimpi itu tuh saya cuman kayak diem, nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya saya kebangun. Nah pas kebangun kebetulan memang udah siang. Ya udah, karena kesiangan saya tuh aktivitasnya buru-buru. Karena selain kerja ikut-ikut event, di rumah juga ada bisnis kecil lah, jualan daster gitu. Jadi bantu-bantu packing lah gitu. Nah, saya tuh packing di rumah biasanya di ruang tamu, Mas. Jadi ini ruang tamu, ini kamar mandi, ini tuh kamar saya. Karena rumahnya itu kecil, jadi kalau misalnya ada suara atau ada orang datang itu pasti kedengeran. Saya lagi packing di ruang tamu, tiba-tiba saya ngedenger ada suara gini, Lin. Hah? Ada yang manggil. Terus saya coba cari nih, yang manggil dari mana? Kok kayak ada dari kamar ya gitu. Arahnya tuh kayak ke kamar gitu. Padahal itu sekitar jam 3:30 sore ya Mas. Saya tinggal sama bapak sama ibu saya. Bapak saya kerja di Bekasi, pulangnya malam. Biasanya jam 8 baru sampai rumah. Ibu saya tuh ngajar. Kalau ngajar itu biasanya jam 2 siang tuh sebenarnya udah pulang. Tapi karena ibu ini ada urusan ke Bekasi nyusul bapak, jadi ya pulangnya bareng bapak. Jadi dia nyusul nih ke Bekasi. Saya di rumah bener-bener sendiri. Lin. Ciri khas banget. Kok kayak suara almarhum ya? Saya coba cari nih ke kamar. Kebetulan kamar saya tuh ada pintu dan selalu tertutup. Rada takut juga gitu. Saya buka pelan-pelan, saya masuk ke dalam kamar. Tuh nggak ada siapa-siapa Mas. Tapi di depan pintu saya tuh ada jaket saya yang jatuh. Nah, saya mikirnya gini. Jadi di belakang pintu itu ada gantungan baju. Kayaknya kalau saya buka pintu buru-buru, kemungkinan itu jaket jatuh masih masuk akal. Ini saya cuman buka pelan, terus tiba-tiba kok jaket itu jatuh. Akhirnya
Saya ambil jaketnya, saya taruh lagi di situ. Dan jaket yang jatuh itu jaket yang saya sama almarhum Sari kembaran. Oh, beli sama-sama? Enggak. Jadi kita tuh kayak punya kesukaan yang sama. Terus pas saya beli, dia beli, saya pakai, dia pakai, baru ngeh. Kayak, kok sama kayak gitu. Oh, belinya masing-masing tapi? Masing-masing Okay. gitu. Nah, terus setelah itu saya ngechat ke grup, ke teman-teman. Tadi gue lagi packing, gak dengar suara, kayak ada yang manggil. Gitu. Ciri khas banget manggilnya. Gitu. Terus mereka tanya, pasti Sari ya katanya gitu. Iya katanya gitu. Terus ya udah doain aja gitu. Kirimin Al-Fatihah katanya gitu. Ya udah. Nah, karena kita memang hari Jumatnya itu ada niat mau ke rumahnya Sari buat tahlilan, akhirnya setelah itu kebesokannya saya ke janjian di rumahnya Sonia. Nah, kita janjian di rumah Sonia itu sekitar jam 2. Kalau tahlilan habis maghrib. Jadi cuma ngumpul dulu nih Mas di rumahnya Sonia. Saya berangkat dari rumah sekitar habis zuhur jam 1-an. Sampai di rumah Sonia itu sekitar jam 1-an. Nah, terus nggak lama Gita datang, kita ngumpul nih. Itu hari pertama kita kumpul tanpa Sari. Oke. Sempet ada rasa kayak beda ya, nggak ada Sari. Kayak anaknya tuh rame banget. Anaknya tuh ceria banget. Kita tuh kalau ngumpul nggak kayak orang-orang gitu ya Mas. Ngumpul di kafe, di mana gitu. Kita nggak kayak gitu. Kita kalau ngumpul tuh di rumah siapa, udah kita masak, kita bikin apa gitu. Itu hobinya kita berempat. Kalau di rumahnya Sonia ini, kita suka masak apa gitu. Abis makan, Sari itu biasanya selalu gini, bikin kopi yuk gitu. Jadi kita tuh seneng banget ngeracik-racik kopi tuh. Kayak kopi apa campur apa gitu. Karena emang salah satu teman kita tuh ada yang barista. Jadi kita punya ide dari si Sonia ini gitu. Nah, terus oh iya kayaknya nih kopi ini kalau dicampur ini jadinya begini nih gitu. Ini enak nih kayak gitu. Jadi kayak kangennya masa-masa itu kayak gitu. Sepi ya, nggak ada dia gitu. Terus iya biasanya bawel kalau kita lagi ngobrol disuruh sholat katanya gitu. Udah sore nih Mas, sekitar jam 4:30 atau jam 5-an. Nah, yaudah yuk kita jalan gitu. Nah, jalanlah nih dari rumah Sonia. Saya jalan bawa motor sendiri. Sonia jalan berdua sama Gita nih naik motor. Jadi kita berangkat 2 motor. Nah, sebelum sampai rumah Sari, kita tuh mutusin untuk berhenti di toko kue dulu karena mau bawa buat nanti tahlilan kan. Kita mampir toko kue, ya udah kita beli beberapa kue, terus kita bawa nih ke rumahnya Sari. Karena Sari itu rumahnya yang tadi keluarga besar, jadi pas saya datang tuh bener-bener udah banyak banget keluarganya. Udah seneng lah kalau orang meninggal itu banyak yang datang, berarti yang ngedoain banyak ya Mas. Jadi mudah-mudahan lebih di sananya lebih ringan karena yang ngedoain banyak gitu. Seneng gitu ya Allah. Sampai di situ ketemu ibunya itu masih nangis. Masih sedih gitu, apalagi kalau ngelihat kita bertiga. Karena ibunya Sari tuh tahu kita tuh selalu berempat. Kemana-mana tuh kita berempat gitu. Jadi pertemanan kita tuh nggak kayak orang-orang gitu. Jadi saya kenal sama Sari, ya kenal orang tuanya, kenal keluarganya gitu. Nggak cuman kenal Sari doang gitu. Jadi ibunya Sari pun nganggap kita udah kayak anak sendiri gitu. Setiap kali ngeliat kita nangis, gitu. Nah, selesai tahlilan itu karena habis maghrib, jadi kepotong sampai Isya aja. Setelah Isya, udah kita pulang ke rumah masing-masing. Nah, sebelum pulang, ibu tuh ngomong gini, besok Lina kesini lagi ya, katanya gitu. Karena ibu tahu nih, kalau temen saya yang Sonia sama Gita tuh nggak bisa waktunya. Oh iya Bu, gitu. Nanti Lina usahain ya, gitu. Kalau bisa sebelum tahlilan ya Lin, katanya. Oh iya. Akhirnya pulang, karena udah punya janji sama ibu, itu
tidur lebih awal. Ayo deh tidur deh gitu, biar besok kan karena harus packing jadi nggak kesiangan banget gitu. Nah, malamnya pas saya mau tidur itu sempet nggak enak ya Mas, masih kebayang-bayang dia aja gitu. Akhirnya maksain tidur. Nah, saya tuh mimpi lagi Mas. Mimpi itu datang ke rumahnya Sari. Sari itu rumahnya nuansanya hijau, lantainya hijau, temboknya hijau gitu. Jadi pas masuk ke dalam rumahnya dia itu ada, jadi ini pintu, terus setelah ngelewatin pintu itu ada tembok setengah, di atasnya itu ada kayu-kayu yang kayak dikasih ukiran bolong-bolong gitu. Sari diri di depan itu sambil ngomong gini. Jadi Sari itu nikah udah 10 tahun gak punya anak Mas. Oke. Jadi dia tuh pengen banget punya anak. Dia bilang gini kali ini, gue ikhlas Lin, dia bilang gitu. Gue udah ikhlas. Di sini gue udah punya anak, dia bilang gitu. Ini anak gue, cowok sama cewek gitu. Usia berapa ya? Kecil Mas. Sekitar 4-5 tahun tuh anak itu. Cewek sama cowok. Lagi-lagi saya tuh gak bisa ngomong apa-apa. Cuman kayak, oh iya gue udah ikhlas Lin, gue udah ikhlas. Ya alhamdulillah kalau dia udah ikhlas. Kebangun kebetulan itulah pas azan subuh. Setelah dengar azan subuh, karena udah nggak bisa tidur lagi, ambil wudu, sholat. Ya udahlah, karena takut kesiangan juga, packing buat pesanan yang diantar hari itu. Setelah packing sampai siang, terus sorenya itu sekitar habis asar lah ke rumah Sari. Karena udah ada janji kan sama ibunya gitu. Karena ini ke rumah Sari masih dalam keadaan tahlilan, gak mungkin saya gak bawa apa-apa. Sempet mampir dulu nih ke toko kue kan, beli kue dulu. Ketemulah sama ibunya Sari. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kebetulan di depan itu memang banyak saudaranya yang biasalah persiapan buat malam tahlilan. Ibunya tuh langsung megang tangan saya, ke dalam yuk, kata dia gitu. Oh iya. Nah, masuk ke dalam, ngobrol di ruang tamu. Ibunya Sari tuh di situ ngomong, Sari tuh meninggalnya nggak wajar. Oh. Maksudnya nggak wajar tuh gimana Bu? Lina kenal sama Rahman kan ya kita? Rahman, Pak Rahman, saya bilang gitu. Iya gitu. Kenal kan? Iya kenal. Itu kan yang rumahnya di dekat situ. Emang rumahnya Pak Rahman ini nggak jauh dari rumahnya Sari. Itu kan yang dekat pom bensin, saya bilang gitu. Iya. Kenapa? Saya bilang. Sari diguna-guna sama Pak Rahman. Hah? Diguna-guna? Iya. Maksudnya disantet kan ya? Iya. Sempet kaget. Maksudnya gimana Bu? Kan kayak nggak percaya aja gitu ya Mas gitu. Karena kita juga kenal Pak Rahman itu siapa gitu. Pak Rahman juga kenal kita gitu. Kayak maksudnya gimana gitu. Lina tahu kan ya Sari beberapa bulan ini menghilang katanya. Satu, memang kondisinya dari awal tahun itu udah parah banget. Di terakhir pun emang dia tuh udah gak kenal orang Mas. Itu kita berobat. Pertama kita berobat sama terdekat dulu nih. Terdekat. Masih kayak gitu. Sampai akhirnya berobat ke orang Bogor. Sama orang Bogor pun masih kayak gitu. Akhirnya sampai kita berobat ke Kuningan. Sampai ke Kuningan kita berobat Lin katanya. Ini maksudnya non medis semua ya? Ini yang non medis. Oke. Kalau medisnya dia berobat di daerah Tangerang. Gitu. Jadi medisnya tetap jalan, non medisnya juga tetap jalan. Gitu. Karena emang udah kritis banget Mas. Sampai dokter aja bilang ini tuh udah apa sih namanya komplikasi ya gitu. Udah semuanya gitu. Maksudnya gimana? Gitu. Jadi sempat dilihat sama beberapa orang itu gitu. Memang dia disantet. Oh. Awalnya orang yang sekitar ini bilang nggak mau sebut namanya, tapi kalian tahu orang ini tuh orang terdekat. Orang terdekat tuh dalam arti kata gimana gitu.
Jadi yang pernah berhubungan sama Sari atau yang pernah pacaran sama Sari. Oh, saya di situ cuman nyimak obrolan ibu. Kok tega ya, saya bilang gitu. Iya, ibu juga nggak nyangka tadi. Lina tahu nggak? Setelah Lina datang ke sini, seminggu sebelum Sari meninggal, ibu tuh datang ke rumahnya. Jadi Sari ini punya kakak, abang lah ya, abang cowok gitu. Karena udah kayak geram, adeknya itu sakit sampai kayak gini gitu. Akhirnya, udah deh Bu, kita samperin aja ke rumahnya. Maunya apa sih katanya. Itu disamperin katanya Mas ke rumahnya si Rahman ini. Nah, kebetulan pas nyampe rumah Rahman itu nggak ada nggak ada Rahmannya. Ketemu sama orang rumahnya. Bilangin sama Rahman, Sari punya salah apa sampai disakitin kayak gitu katanya. Keluarganya dari Rahman cuman diem. Maksudnya gimana katanya. Sari punya salah apa digituin sampai sakit kayak gitu. Kalau emang Sari salah, Sari minta maaf. Akhirnya mereka keluar. Nah, dari kejadian itu, seminggu kemudiannya Sari meninggal. Jadi Sari itu awalnya memang dibikin perutnya itu awalnya emang besar Mas. Kayak orang hamil. Pertama hamil kayak hamil 3 bulan. Kayak orang hamil aja. Hamil 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Sampai almarhum mau meninggal, itu melebihi orang hamil 9 bulan. Saking gedenya dengan badan dia yang udah kurus. Oh, ya udah sekarang. Jadi saya tahu nih arti mimpinya. Dia bilang, gue nggak terima. Dia bilang gitu. Harusnya gue tuh masih hidup kayak kalian. Oh, itu artinya Sari datang ke mimpi saya. Ya udah sekarang mah Bu, mungkin ini mah udah jalannya Allah juga. Apapun caranya, kalau bukan karena kehendaknya, itu juga nggak akan terjadi. Sari sekarang udah tenang, udah nggak sakit lagi. Nilai baiknya dengan Sari ini orang baik Mas. Dengan dia cepat dipanggil, mengurangi dosa-dosanya dia. Jadi amal baiknya lebih banyak. Dari situ udah mulai masuk ke maghrib, kita tahlilan. Ngirimin doa untuk Sari. Setelah tahlilan, saya pulang. Saya pulang. Saya chat lah di grup. Saya share lagi ke temen 2 saya. Mau kasih info dong, kalian udah pada pulang belum? Saya bilang gitu. Karena saya pengen, saya tuh ngobrol mereka berdua, Sonia sama Gita nih ada. Sempat saya tunggu berapa lama, tapi nggak bales. Sekitar 1,5 jam itu, bales tuh satu-satu, nggak langsung mereka ada. Pertama yang bales tuh Gita. Iya, gue baru sampai rumah, kata dia gitu. Kenapa? Katanya, tadi dulu gue tunggu Sonia. Terus dari situ 15 menit kemudian Sonia baru balas. Iya, kenapa? Kata dia gitu. Lu tadi habis dari rumahnya Sari ya, kata gitu. Sonia karena tahu nih kalau saya mau ke rumah Sari lagi. Iya, tadi ibu cerita. Kita manggil ibunya Sari emang ibu kan. Tadi ibu cerita. Cerita apa? Tapi kalian jangan kaget ya guys. Gitu. Kenapa? Sari ini meninggalnya nggak wajar. Maksudnya bukannya sakit katanya. Sari ini meninggal disantet sama Pak Rahman. Hah? Kata anak-anak tuh cuman di grup tuh sampai yang bener loh, dia bilang gitu. Bener, ini soalnya yang ngomong itu langsung dari ibunya. Mungkin kalau dapat omongan dari orang lain mungkin kita masih simpang siur ya Mas ya. Ini ibunya langsung dan ibunya yang bawa Sari itu berobat. Dari beberapa orang yang ngobatin Sari memang bilang Sari itu disantet. Oke. Dengan orang yang sama. Oh, ya udah sekarang gini. Kebetulan Mas Sari itu meninggal mendekati dia mau ulang tahun. Nah, kita tuh janjian. Kapan kita mau ke makam Sari? Saya bilang gitu. Sari ulang tahun loh. Terus
ya udah sekalian aja kita kumpul. Nah, di hari Sari ulang tahun, anak 2 ini tuh nggak dapat libur, Mas. Tapi anak 2 ini dapat shift yang sama. Oke. Pagi. Jadi sore itu udah pulang. Ya udah janjian langsung di makam Sari ya, saya bilang gitu. Selang Sari itu ulang tahun itu selang berapa ya? 3 atau 4 hari kemudian ya, nggak langsung hari itu. Nah, kita janjian sampailah di makam Sari. Terus nggak lama yang lain nyusul gitu, datang di makam itu. Sempat kita nyusurin, kan karena saya yang tahu, kalau teman-teman kan belum pada tahu nih, jadi saya yang ngasih tahu jalannya. Makamnya itu memang bagus, keurus gitu ya, kayaknya pengurusnya bersih gitu karena nggak ada sampah, rumput juga sedikit gitu. Masuk ke dalam makam, terus belok lagi ke kiri, itu di situ ada pohon besar. Di bawah pohon besar itu memang ada makam almarhum bapaknya Sari. Di bawahnya itu kan ada almarhum Sari. Ini nih guys makamnya Sari. Sambil assalamualaikum Sari. Sari kan tinggi ya Mas. Jadi makamnya panjang. Panjang banget. Kita cabutin rumputnya, gitu, kita bersihin. Karena saat itu Sari ulang tahun, jadi kita kasih bunga gitu. Ya bunga makam sih ya gitu, kita kasih bunga. Kita bikin love di kuburannya, terus kita kasih air, kita doain. Kayak Sari udah ya yang tenang, yang ikhlas udah gitu. Terus udah teman-teman ngedoain. Sambil kita tuh ngelihat ini loh makam almarhum bapaknya gitu. Oh iya ya kata dia gitu. Sambil kita ngelihat tuh saya ngelihat di samping. Jadi ini makam Sari, ini saya nengok nih ke belakang badan saya. Itu ada 2 makam, Mas. 2 makam ini tuh makam kecil, makam anak-anak. Oke. Dan itu tuh makamnya cewek cowok. Mas inget nggak yang saya dapat mimpi kalau Sari bilang saya udah ikhlas karena di sini punya anak. Oh, yang tadi disebut. Nah, itu anak kecil, cowok, cewek, dan di samping makamnya Sari tuh emang bener ada makam bayi, cowok sama cewek. Oh, berarti ini mungkin yang nemenin Sari. Terus saya cerita gitu. Oh iya bisa jadi ya Lin katanya. Iya. Nah setelah dari makam nih Mas, karena memang biasanya kita tuh ngumpulnya di rumah Sonia. Rumah Sonia itu bisa dibilang ya base campnya kita ya. Dari makam kita ke rumah Sonia, kita ngumpul nih di rumah Sonia sambil ngebahas obrolan ibu. Sebenarnya kan emang nggak boleh dikasih tahu siapa-siapa ya gitu. Tapi karena mereka juga tahu keadaannya, kayaknya anak-anak perlu tahu nih. Gita tuh sempet nanya, itu maksudnya gimana sih? Ibunya Sari tuh ngomong apa? Iya, lu masih ingat kan Pak Rahman? Iya, kenapa? Pak Rahman kan nyantet Sari. Pak Rahman nyantet Sari tuh gimana? Kan Pak Rahman itu orang terdekat, pernah jadi orang terdekatnya Sari. Kok tega ngelakuin itu gitu? Temen-temen tuh nggak percaya gitu Mas. Ini Rahman itu siapa sih sebenarnya? Saya bingung. Jadi Mas, saya ini berempat satu sekolah. Ketemunya ini di bangku SMP. Saya, Sari, sama Gita, ini satu kelas waktu di kelas 1. Nah, beda nih sama si Sonia. Dia di kelas lain. Nah, kita tuh ketemunya selalu di tempat eskul. Kebetulan kita pilih eskul yang sama. Waktu itu kita pilihnya eskul basket. Jadi setiap kali kita ketemu di lapangan tuh, ya mungkin karena kita punya kecocokan gitu. Jadi setiap kali latihan, ya senangnya tuh ngobrol ya berempat ini gitu. Nah, kita tuh punya pelatih. Pelatih kita itu namanya Pak Rahman. Oh, itu tuh pelatihnya sekaligus guru apa pelatih dari luar? Cuman pelatih aja. Waktu itu ya, waktu zaman kita, dia masih baru jadi pelatih. Waktu itu tuh usianya sekitar masih kecil banget Mas, kayaknya masih 20 tahunan dan belum nikah Pak Rahman itu. Oke. Saat itu. Nah,
naik kita di kelas 2, kita tuh sekelas. Karena jadi di tempat saya sekolah ini, misalnya eskul paskibra gitu, kayak digabung-gabungin. Biar kalau misalnya ada kegiatan di luar sekolah karena eskul ini, jadi ketahuan gitu. Misal lagi ulangan, terus kita harus tanding, jadi nanti tinggal satu kelas nih yang susulan kayak gitu. Terus kita sekelas, Pak Rahman ini kayaknya naksir nih Mas, sama Sari. Oke. Waktu itu Sari ngomong gini, gue diajakin ngobrol sama Pak Rahman katanya. Ngobrol apaan? Nggak tahu katanya. Disuruh ke warung AA. Jadi di depan sekolah kita itu sebelum masuk ada warung. Kayak kalau sekarang bilangnya mungkin warung Madura ya Mas. Tapi bukan warung Madura. Waktu itu warung Siaa lah kita sebut mah gitu. Kios ya? Di warung Siaa katanya gitu. Ntar lu ikut ya kata dia gitu. Ya udah iya. Nah pulang sekolah kita latihan dulu. Setelah pulang latihan kita tuh ngumpul nih di kios Siaa nih. Sebenarnya nggak kita berempat doang, ada anak-anak yang lain, anak cowok juga ada gitu. Nah, di warung Sia ini ada, tahu Mas bangku mie ayam yang panjang, bangku kayu gitu. Itu kita duduk tuh berjejer tuh di situ. Nah, kebetulan Sari sama Pak Rahman ini duduknya kayak gimana ya? Beda lah kalau ada rasa mah kayaknya gerak-geriknya gitu. Itu mereka lebih deket lah ngobrolnya gitu, kayak misah sendiri gitu. Ya udah kita mah ngobrol aja sama yang lain gitu. Terus ngeliat tuh mereka berbeda gitu. Nah kebesokannya Sari tuh curhat. Dia bilang, Pak Rahman nembak gue, kata dia gitu. Ya terus lu gimana? Ya Sari ternyata suka juga sama Pak Rahman. Karena memang Pak Rahman itu bisa dibilang ganteng. Ya, walaupun usianya menurut kita udah dewasa banget ya waktu itu gitu. Ganteng lah orangnya. Hidungnya mancung. Karena dia orang Sunda ya Mas ya gitu. Jadi kelihatan banget kayak rada Chinese-nya gitu. Rada sipit matanya gitu. Nah terus dari situ oh yaudah gitu. Nah Pak Rahman ini kan baru punya motor saat itu dan tinggalnya itu di sekolah. Jadi dia nggak ngontrak atau dia ngekos tempat lain, nggak. Dia tinggalnya di sekolahan. Setiap kali kita selesai, setiap hari tuh kita latihan basket Mas. Jadi tuh pulangnya udah pasti sore. Itu tuh Sari selalu dianterin sama Pak Rahman. Pulang? Ya. Gitu. Jemput nggak? Kadang dijemput, tapi kadang lebih seringnya dianterin. Nah kalau kita kan pada naik angkot gitu. Nah terus Sari tuh cerita kalau orang tuanya Sari tahu hubungannya Sari sama Pak Rahman. Karena memang Pak Rahman juga bukan orang yang nyembunyiin hubungannya sama Sari. Tapi dia pengen orang tuh tahu kalau mereka tuh emang punya hubungan. Nah, Pak Rahman ini sering datang ke rumahnya Sari. Entah itu nganterin Sari, entah itu ngejemput Sari. Kadang malam minggu pun suka datang ke rumahnya Sari gitu. Usia kita kan waktu itu anak kelas 2 SMP ya Mas gitu. Orang tua tuh masih belum ngasih untuk pacaran. Orang tuanya Sari nih kayak menentang. Ngomong ke Sari. Lebih vokal waktu itu almarhum bapaknya. Jangan gitu. Jangan. Mungkin karena saat itu usia dari Pak Rahman itu jauh sama kita gitu kan. Nah karena mereka ini tetap berhubungan, maksudnya tetap ngejalanin hubungan, pergi kemana-mana, terus kayak pulang sekolah dianterin, terus malam suka datang ke rumah gitu. Si bapaknya Sari ini kayak, ya udah deh, mendingan gue keluarin dari sekolah itu. Nggak tanggung-tanggung Mas, saat itu di kelas 2 SMP, Sari itu dipindahin ke tempat daerah rumah tantenya di Jepara. Jawa Tengah. Ya, kelas 2 SMP. Kita tuh nggak punya handphone tahun 2000 berapa itu ya? 2005 ya. Handphone itu 2002, 2003, 2004 lah ya. Itu nggak ada handphone yang kita pegang. Jadi kita tuh belum dikasih fasilitas sama orang tua handphone.
Nah, kita tuh nggak ada komunikasi Mas sama Sari nih. Tapi setiap kali Sari pulang dari Jepara, misalnya libur sekolah atau apa, dia selalu ngasih tahu nih kalau dia tuh ada di Tangerang. Dia bilang gitu. Nah, jadi kalau misalnya Sari pulang, kita ngumpul nih di rumah Sari. Gitu. Kita cerita-cerita. Gitu. Sari itu setiap kali pulang dari Jepara, dia tuh selalu nanyain kabarnya Pak Rahman. Ternyata Sari itu masih punya rasa Mas sama Pak Rahman. Sebaliknya, Pak Rahman juga memang selalu nanyain kabarnya Sari. Tuh, sampai pas dia di Tangerang, dia tuh cerita, dia tuh nggak betah di rumah tantenya. Dia bilang gitu, kenapa kok lu nggak betah? Gue suka disuruh-suruh. Jadi di rumah tantenya itu ada anak tantenya yang seusia sama Sari. Bedanya cowok. Si orang ini tuh suka nyuruh-nyuruh Sari. Kayak cuman, ambilin gue minum dong. Ambilin remote dong. Nah Sari tuh kayak, kok gue diginiin ya gitu. Dia gak nyaman. Ya udah jalanin aja dulu gitu. Sampai akhirnya di kelas, kita lulus. Kita masuk SMA. Saya pikir Sari tuh akan balik nih ke Tangerang. Gitu. Enggak. Sari tetap di Jepara. Jadi Sari nyelesain sekolahnya SMP, SMA itu jadi Jepara. Sari kelas 3 SMA itu kita dapat kabar kalau Pak Rahman mau nikah. Kenapa tahu? Karena saya kan masih sekolah di tempat itu. Dapat beasiswa lah ya. Jadi saya pergunakan nih. Beda sama teman-teman saya. Jadi setelah SMP, mereka tuh ada yang keluar, ada yang ke sekolah lain. Kalau saya nggak, saya pergunakan beasiswa itu. Pinter berarti. Di basket. Terus dari situ, Pak Rahman ini bilang, ngundang kita. Nanti datang ya, kata dia gitu. Terus iya gitu, kita dikasih undangan nih satu-satu sama Pak Rahman. Sampai undangan ini tuh nyampe ke Sonia sama Gita. Sonia sama Gita juga dapet. Akhirnya kita tuh kondangan itu malam ke tempatnya Pak Rahman. Kita datang, ketemu tuh di rumahnya istrinya Pak Rahman. Kita datang ke acaranya dia gitu. Nah, Sari ini pulang dari Jepara, liburan. Kita cerita. Di hari yang sama? Oh enggak, beda. Setelah beberapa bulan kemudian kalau nggak salah. Cerita kalau Pak Rahman nikah. Gitu. Sari itu sempat sedih karena ternyata selama ini Sari itu masih nunggu Pak Rahman. Nah dari situ Sari baliklah setelah SMA. Ini udah selesai SMA ya Mas. Sari balik dari Jepara ke Tangerang. Oke. Kuliah lah nih di Tangerang. Selama dia kuliah, ternyata dia deket sama satu cowok nih Mas. Satu kampus? Nggak satu kampus, tapi masih daerah Tangerang lah, anak Tangerang gitu. Dia udah kenal, terus dia bilang, gue dekat sama orang nih, katanya gitu. Siapa gitu? Adalah namanya Ardi, kata dia bilang gitu. Ardi, gitu. Iya orangnya baik, kata dia gitu. Dia mau serius sama gue, kata dia. Oh ya udah, kalau misalnya memang lu ngerasa cocok sama dia, ya udah gitu. Dan akhirnya dari situ mereka nikah. Sari ini setelah menikah itu memang nggak kerja Mas, karena masih harus nyelesain kuliahnya. Nah, beberapa tahun mereka nikah ini, si Pak Rahman ini nih masih nyari-nyari Sari ternyata. Dia tahu kalau Sari itu udah di Tangerang. Sampai nyari-nyari di media sosialnya Sari, nyari-nyari kemana gitu. Dapatlah ternyata kontaknya Sari. Dulu kan masih zamannya Facebook ya Mas. Dapatlah nomornya Sari, ternyata di belakang kita, Sari tuh masih suka komunikasi sama Pak Rahman. Lewat? Mereka tuh komunikasi waktu itu zamannya masih BBM Mas. Oke. Jadi mereka tuh suka chattingan. Nah, mungkin Sari ini tahu ini tuh udah melewati batas. Akhirnya sama Sari itu semua kontaknya Pak Rahman ini diblok.
semua diblok sampai Pak Rahman ini nelpon tapi pakai nomor yang nggak dikenal. Ini menurut suaminya Sari cerita ke ibunya ya. Waktu itu kejadiannya hari Minggu pagi. Suaminya Sari lagi libur kerja. Nah, dapat telepon dari HP-nya Sari. HP-nya Sari ada yang telepon. Nomor nggak dikenal. Diangkatlah sama suaminya. Pas diangkat, ternyata itu suaranya Pak Rahman. Oke. Mungkin Pak Rahman tuh kaget. Karena niatnya dia pengen nelpon Sari kan, tapi yang angkat suaminya gitu. Di situ dia ngomong sama suaminya, Bang, boleh nggak kalau saya berteman sama Sari? Nah, karena suaminya tahu nih mereka itu siapa, Pak Rahman itu bisa dibilang mantan terlamanya Sari lah ya gitu. Dilarang lah sama suaminya, nggak boleh gitu. Enggak, saya nggak suka kalau istri saya tuh berhubungan sama laki-laki, apalagi bekas mantannya, kata gitu. Enggak, saya nggak ngebolehin. Gitu. Itu suaminya tahu mantannya dari mana? Karena suaminya itu rumahnya nggak jauh dari rumahnya Sari, dan rumah mereka ini nggak jauh dari rumahnya Pak Rahman. Oh. Gitu. Jadi untuk isu-isu kayak gitu tuh pasti masih kedengeran lah. Ya, jadi masih kedengeran gitu. Terus langsung dimatiin tuh sama suaminya. Terus semenjak itu, menurut keterangan suaminya, Sari tuh mulai sakit-sakitan. Awalnya dia tuh perutnya membesar, Mas. Kayak keras, dia bilang. Kalau awal-awal tuh kayak orang hamil sekitar 2 bulan, 3 bulanan. Besar gitu dipegang. Terus nggak ada bukan hamil gitu ya. Terus lama itu perutnya makin besar gitu. Sempet dioperasi sama dokter, harusnya udah selesai, tapi besar lagi gitu. Akhirnya keluarga itu mutusin untuk ya udah kita jangan cuman ke medis, pakailah non medisnya juga gitu. Di non-medis pertama, jawabannya seperti yang tadi saya bilang. Kalau Sari ini dikirim guna-guna atau santet. Dengan disebutin ciri-cirinya itu memang mengarah ke Pak Rahman ini. Sampai coba ke orang lainnya, bisa dibilang mungkin saat itu, entah itu dukun kali ya Mas ya, atau paranormal gitu. Ke orang kedua sampai ke Kuningan, itu bilang sama. Kalau misalnya, mungkin keluarga tuh berpikir kalau misalnya orang pertama atau dukun pertama ini salah, nggak mungkin kan sama jawabannya sama yang di Bogor, yang di Kuningan gitu. Tapi ini semua mereka jawabannya sama. Makanya keluarga itu percaya. Nah dari situ akhirnya keluarga marah, dan setelah keluarganya datang ke rumahnya Pak Rahman, di situ Sari langsung dibikin meninggal. Gitu ceritanya, Mas. Oke. Mbak, silakan diminum dulu. Pengen tahu nih, selama Sari ini tinggal di Jepara, ada yang tahu nggak? Pak Rahman ini pernah datang nyamperin ke sana atau enggak? Kalau datang ke Jepara enggak. Tapi setiap Sari pulang dari Jepara, itu Pak Rahman selalu diem-diem kalau malam datang ke rumahnya Sari yang di Tangerang. Kalau itu iya. Nah, selama Sari tinggal di Jepara, hubungannya itu masih dekat atau memang sekedar biasa aja gitu? Jadi mungkin yang misahin mereka saat itu ya Mas, itu mungkin jarak. Tapi rasa ingin tahu itu mereka masih ada. Kenapa? Karena Sari pun kalau udah pulang ke Tangerang, dia suka nanyain kabarnya Rahman. Nah, sebaliknya, Pak Rahman juga kalau ketemu sama kita-kita, selalu nanyain keadaannya Sari. Nah, ini kan diobatin secara non-medis ya. Sekuat apa nih si santetnya yang dikasih ke Sari ini, sampai nggak bisa sembuh? Ada yang tahu nggak? Ada. Jadi, ada saudaranya dari almarhum Sari ini, yang memang punya kontaknya Pak Rahman. Oke. Jadi
kayak sebut aja Citra ya. Si Citra ini tuh kayak nggak tahu kayak selalu mantengin statusnya Pak Rahman. Sebelum Sari meninggal, Citra ini tuh sering ngeliat statusnya Pak Rahman. Seminggu sekali ada deh Mas, dia selalu pulang ke Sukabumi. Nah, diaduin lah nih apa yang dilihat Citra ke keluarganya Sari gitu. Dan memang dibenarkan sama orang pintar itu yang dari Kuningan. Dia bilang kalau Sari ini sampai dipotongin kerbau. Oh. Jadi disajenin. Ya. Jadi di Sukabumi juga dukunnya tuh nggak cuma satu. Jadi kalau nggak salah dia pakai 3 dukun, dan terakhir yang sampai perutnya besar banget itu Pak Rahman sampai numbalin atau medianya ya pakai si kerbau itu. Ini saya bingung caranya Sari ini disantet, medianya seperti apa? Lewat apa nih? Kalau lewat apanya kita kurang paham Mas gitu. Tapi setahu kita setelah mereka kontakkan kembali, mereka tuh emang sempat ketemu. Mungkin disitulah entah itu dari minumnya Sari, bisa aja kan Mas gitu. Entah itu dari fotonya Sari, kan Pak Rahman juga tahu lah Sari lahir tanggal berapa, nama bapaknya siapa, fotonya ada, dan mungkin dari kontak dia ketemu pun kan bisa. Nah pada saat Sari balik ke Jakarta, ke Tangerang ini, sedekat apa sih mereka suka ketemuannya dan di mana? Tahu nggak? Nah, kalau deket pas Sari pulang ke Tangerang ya, itu nggak langsung deket. Karena posisinya kan Pak Rahman udah menikah dan Sari juga sibuk kuliah, terus setelah kuliah juga kan nikah gitu. Setelah beberapa tahun menikah, yaitu Pak Rahman dapat kontaknya Sari, barulah mereka tuh suka bukan jalan ya, mungkin ketemu di luar gitu. Itu pun nggak jauh, masih daerah Tangerang aja. Nah saya pengen tahu nih, kenapa Sari ini disantet nih? Alasannya apa? Alasannya tuh yang tadi Mas, jadi dia itu nelpon, diangkat sama suaminya. Tujuannya pengen deket lagi sama Sari. Tapi kan diputus sama suaminya kan. Karena memang alasannya ya cewek cowok emang gak boleh berteman gitu. Apalagi itu mantan kan. Nah dari situ Pak Rahman ini tuh sakit hati. Jadi Pak Rahman itu gak mau almarhum Sari ini didapetin sama suaminya juga. Jadi intinya Pak Rahman gak dapet, suaminya juga nggak boleh dapat. Kenapa nggak yang disantet itu suaminya? Kurang tahu Mas kalau itu. Biar dia dapetin Sarinya lagi. Kan posisinya Pak Rahman itu juga udah punya istri. Nah, yang jadi pertanyaan, setahu kamu ya Mbak, Pak Rahman ini cinta banget nggak sama istrinya? Kalau yang saya dengar dari sebesar apa cintanya sama Sari? Kalau yang saya dengar dari sekeliling ya gitu, Pak Rahman ini nikah sama istrinya karena satu karir. Ya balik lagi kalau nggak karir kan pasti ke uang ya. Kalau dibilang cintanya mana, kalau ngeliat perjuangannya sampai kekehnya dia ngejar-ngejar Sari, ya bisa dibilang mungkin lebih sayang ke Sari. Dari ke semua teman-teman yang berempat ini nih, siapa aja nih yang dihantuin sama Sari? Kalau didatengin langsung cuman saya, karena kebetulan saya tuh terakhir tuh paling deket sama dia. Sebelum tidur biasanya tuh kita selalu video callan, ngobrol. Kita kan memang lagi program diet bareng ya Mas, jadi kayak ngobrolin besok olahraga apa, makan apa, lihat nih perut gue udah kayak gini, lihat nih lengan gue kayak gini, kayak gitu. Jadi terakhir tuh yang paling dekat tuh saya. Kalau di mimpi, ya kedua teman saya sempat didatengin mimpi, tapi nggak yang ngasih tanda apa-apa. Cuman kita lagi ngumpul di danau, mimpinya Gita ya, lagi ngumpul di danau, terus ada bale-bale Mas. Mas tahu bale-bale kan gitu. Ada saya, ada Sonia, ada Gita, ada Sari. Tapi Sari itu duduknya di ujung nih, berbeda sama kita bertiga gitu. Kita tuh ketawa-tawa, tapi Sari itu cuma senyum aja ngeliatin kita. Gitu aja sih.
Oke. Nah, si Pak Rahman ini, menurut Mbak Lina, sayang banget gak sih sama, atau cinta banget gak sih sama Sari ini? Sebelum Sari itu menikah? Iya, kalau ngelihat perjuangannya ya, iya. Kenapa dia nggak ninggalin semuanya demi Sari? Balik lagi Mas, kalau orang udah dihantui sama itu kan dia bisanya nyantet orang aja udah jahat ya. Ini versi saya loh. Kayaknya orang seperti itu ingin menguasai semua. Ya harta, ya jabatan, ya cinta. Mbak, pertanyaan terakhir nih. Dulu kan SMP ya? Emang boleh ya di sekolah pacaran sama gurunya atau sama pelatihnya anak SMP? Oh, kalau waktu itu sih emang pertama satu sekolah tuh tahu, termasuk guru. Dan saat itu juga mungkin karena guru ini masih muda dan sama-sama single, jadi nggak ada komentar apa-apa sih. Bukan, pertanyaannya boleh apa enggak di sekolah? Kalau boleh atau enggaknya saya nggak bisa jawab ya Mas, soalnya nggak ada pernyataan boleh atau enggak. Tapi saat itu memang keadaannya nggak ada komentar dari si guru-guru ini. Oh, tahu tapi diem aja. Oke Sobat Buntu, buat kalian nih, ada nggak yang punya pengalaman seperti yang diceritakan dari Mbak Lina nih? Punya perasaan sama seseorang sangat besar dan sampai di akhir hayatnya itu nggak pernah terwujud. Silahkan isi komentar. Mbak Lina, saya nggak nyangka loh punya cerita sesedih ini dan setragis inilah. Sebenarnya emang nggak mau diceritain ya Mas. Ya khusus di Jalan Buntu diceritain. Cuman di Jalan Buntu. Terima kasih nih udah cerita dan semoga kedepannya teman-teman semuanya ikhlas dan selayaknya mendoakan Mbak Sari ini nih. Berarti ini udah berapa tahun nih meninggal? 2021, kalau sampai sekarang udah sekitar 4 tahun. 4 tahun? Tapi masih suka nyekar gitu ke? Oh, masih. Terakhir dia ulang tahun, kita masih ke makamnya. Wih, mantap. Pokoknya buat Mbak Lina dan teman-teman, semoga silaturahminya tetap terjaga dan semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah. Salam buat semuanya nih. Ya, disalamin. Oke, terima kasih. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Mbak Lina. Dan buat kalian nih, jika ada yang mau ikut cerita di Jalan Buntu, pokoknya jangan sungkan-sungkan buat DM-in Instagramnya Jalan Buntu. Dan pokoknya jangan bosan-bosan juga nontonin terus video-videonya Jalan Buntu.